Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 200. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diungkapkan sebuah informasi yang cukup gila kalau ternyata si Kurusuhana dan The Angel atau sang malaikat ini adalah dua entitas yang berbeda. Si malaikat mendiami tubuh Kurusuhana sebagai wadah, sama seperti Sukuna yang mendiami tubuh Yuji. Bahkan tidak hanya itu, Sukuna dan si malaikat juga sepertinya memiliki suatu keterikatan. Apalagi kedua sosok ini sama-sama dari 1000 tahun yang lalu. Walaupun tetap, kelihatannya mereka berdua bukanlah rekan. Karena tujuan utama si malaikat ada di The Cooling Game ini adalah untuk memburu Sukuna. Yang mana kita juga tidak tahu apakah si malaikat ini sekuat Sukuna atau tidak. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul negosiasi langsung. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Jadi setelah Sukuna memberitahu Yuji kalau dirinya adalah orang yang dimaksud si malaikat, yaitu The Fallen, Yuji pun langsung kembali tersadar. Mendengar kenyataan tersebut, Yuji kemudian bertukar tempat dengan Kurusuhana sembari beralasan kalau dirinya tidak enak badan. Lalu setelah Yuji ada di belakang Kurusu, Yuji pun mulai memberikan tanda pada Megumi. Melihat hal tersebut, Megumi tidak paham apa maksud Yuji. Namun Megumi tetap menyadari kalau ada sesuatu yang terjadi dan Yuji tidak ingin Kurusu tahu. Hingga akhirnya Yuji pun mengganti gaya rambutnya menjadi seperti Sukuna, dan baru dari sanalah Megumi pun langsung tersadar kalau seseorang berjulukan The Fallen yang diincar oleh sang malaikat itu adalah Sukuna sendiri, sebuah entitas yang saat ini ada di dalam tubuh Yuji. Untuk membebaskan Gojo Satoru, kerjasama dengan si malaikat sangat dibutuhkan, dan si malaikat sendiri bersedia untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun sayang, syarat dari si malaikat yaitu Megumi dan kawan-kawan harus membunuh The Fallen, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan Sukuna. Sebenarnya saat ini siapapun yang ada di kubu Shaman baik tidak ada yang keberatan kalau Sukuna harus dibunuh. Namun masalahnya, Sukuna mendiami tubuh Yuji. Megumi tidak ingin Yuji mati, dan dengan fakta tersebut, Megumi pun dibuat dilema. Namun terlepas dari keraguan Megumi itu, Yuji sendiri sepertinya memang berniat untuk mati. Karena Yuji berpikir saat ini semua kondisi berjalan dengan mulus. Kubu mereka memiliki poin yang cukup untuk mengubah jalannya The Cooling Game. Situasi Megumi untuk menyelamatkan kakaknya pun juga baik. Tapi Yuji masih bertanya-tanya, kenapa para senpai-nya belum menambahkan aturan baru. Dan terkait dengan hal itu, kemungkinannya melihat dari dialog ini setelah Yuji benar-benar memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan setiap aturan yang diperlukan juga sudah dimasukkan, sepertinya Yuji akan mengungkapkan kalau Sukuna ada di dalam dirinya pada sang malaikat. Apalagi di sini Yuji juga beranggapan dengan Sukuna memanggil dirinya dan memberitahunya kalau Sukuna adalah The Fallen agar Yuji tidak membocorkannya sembarangan. Yuji berpikir kalau hal tersebut pasti karena si malaikat memiliki suatu kemampuan yang dapat menghapus keberadaan Sukuna secara permanen tanpa adanya celah untuk berinkarnasi. Apalagi di atas semua itu, Yuji sendiri memang rela mati karena menurutnya jika dirinya mati, maka 75% kekuatan dari Sukuna akan hilang dan Gojo Satoru akan bebas. Itu adalah harga yang sepadan. Nah, lalu berikutnya di tengah mereka yang sedang berpikir keras untuk mencari jalan yang terbaik, sang malaikat pun tiba-tiba berbicara kalau saat ini ada banyak sekali orang yang masuk ke dalam koloni. Di sini si malaikat pun memerintahkan Kogane untuk menunjukkan para player yang masuk ke dalam koloni dalam 10 menit terakhir. Dan gilanya, angka di sana menunjukkan 807 orang yang mana jumlah tersebut masih terus bertambah. Untuk lebih jelasnya akan Mimin bahas di akhir video. Lalu berikutnya, kali ini adegan pun menyorot pada bulan Februari tahun 2018, 8 bulan sebelum The Cooling Game terjadi. Di sini Kenjaku ternyata pergi ke Amerika bersama dengan Urame dalam rangka untuk melakukan sebuah negosiasi. Singkat cerita, Kenjaku pun bertemu dengan sang presiden dan beberapa petinggi kabinet lainnya. Di sana Kenjaku menjelaskan tentang peristiwa supranatural, energi kutukan hingga roh terkutuk, dan tidak hanya itu, Kenjaku juga berbohong kalau peristiwa supranatural tersebut hanya terjadi di Jepang saja. Dan di akhir, Kenjaku pun mengatakan kalau orang-orang yang bisa mengendalikan energi kutukan itu disebut sebagai penyihir Jujutsu. Berikutnya, Urame pun membagikan sebuah kacamata pada para petinggi tersebut agar mereka bisa melihat fenomena supranatural yang dijelaskan oleh Kenjaku tadi.
Lalu setelah semua orang mengenakan kacamata tersebut, Kenjaku pun mengeluarkan sekumpulan roh terkutuk yang mana melihat makhluk-makhluk aneh muncul dari bawah mereka. Presiden dan beberapa petinggi kabinet yang lain pun langsung terkejut dan dibuat percaya tak percaya. Namun menariknya, di tengah kepanikan tersebut ada satu orang yang lebih tenang daripada siapapun, yaitu seorang sekretaris dari Departemen Energi Amerika Serikat bernama Cyrus Vale. Di sana melihat makhluk-makhluk aneh di hadapannya, Cyrus tetap terlihat tenang dan malah ia berkata pada sang presiden kalau apa yang sedang mereka lihat saat ini adalah tambang emas. Menurutnya jika mereka melewatkan kesempatan tersebut, Amerika akan tertinggal. Lalu berikutnya, setelah semua orang tenang kembali, Kenjaku pun menunjukkan sebuah rekaman yang direkam oleh Koki Chimuta tentang 4 orang penyihir Jujutsu, yaitu Todo, Nanami, Gojo, dan Sukuna. Sayangnya pada momen ini kita tidak diperlihatkan apa isi dari rekaman tersebut. Tapi sepertinya rekaman itu berisi penjelasan dari Kenjaku tentang teknik kutukan dan informasi lebih lanjut mengenai energi kutukan pada para petinggi Amerika. Karena di sini setelah melihat rekaman tersebut, Cyrus berkata kalau si rambut putih yaitu Gojo Satoru bahkan mungkin bisa mencukupi energi seluruh negeri seorang diri saja. Yang artinya Cyrus sudah melihat dan mendapat penjelasan dari Kenjaku tentang sang penyihir Jujutsu terkuat itu sekaligus bagaimana cara energi kutukan bekerja. Di sana Cyrus juga menjelaskan kembali pada sang presiden yang masih belum paham tentang tawaran Kenjaku ini kalau energi kutukan merupakan sebuah pengganti dari semua sumber energi yang ada pada saat ini. Karena menurutnya energi kutukan adalah energi yang paling bersih dalam sejarah umat manusia. Nah dari sini Kenjaku pun kembali berkata pada sang presiden kalau pada bulan November nanti Tokyo akan menjadi sunyi dan para penyihir Jujutsu akan berkumpul di suatu tempat untuk sebuah ritual. Dengan kata lain, si Kenjaku memberikan waktu dan kesempatan bagi Amerika menculik warga Jepang untuk mereka teliti. Dan chapter pun berakhir sampai di sana. Yah, menurut Mimin si Kenjaku ini benar-benar gila. Ternyata rencana The Cooling Game tersebut sudah ia atur bahkan sebelum Yuji pertama kali memakan jari Sukuna. Yang artinya dari sejak bulan Februari hingga 8 bulan ke depan terjadinya The Cooling Game, semuanya sudah ada dalam genggaman Kenjaku. Karena sebelumnya Kenjaku sudah bilang pada si presiden terlebih dahulu kalau pada bulan November nanti Jepang akan menjadi sunyi. Yang mana kita tahu maksud sunyi di sini adalah terjadinya The Cooling Game. Cukup untuk membuktikan kalau Kenjaku bisa masuk ke dalam daftar penjahat paling pintar di dunia anime, mengingat Kenjaku sendiri sudah mempersiapkan The Cooling Game ini selama hampir 1000 tahun. Ya, tidak berlebihan kalau kita memanggil si Kenjaku ini dengan sebutan beliau 2.0. Nah oke, berikutnya masuk ke pembahasan pertama. Mimin benar-benar tak menduga kalau Kenjaku telah pergi ke Amerika. Yang mana kita tahu Kenjaku juga sempat pergi ke negara adidaya yang lain yaitu Cina. Tidak menutup kemungkinan kalau Kenjaku juga pergi ke Rusia atau negara besar yang lain. Tapi yang pasti The Cooling Game akan benar-benar rusuh. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah niat Kenjaku berkeliling dunia ini untuk membangun hubungan mutualisme saja dengan para negara besar tersebut? Atau Kenjaku hanya memancing dan menjebak mereka agar negara-negara yang diajak kerjasama oleh dirinya itu masuk ke dalam barrier The Cooling Game sebagai tumbal? Terkait dengan itu, mari kita bahas 800 lebih orang yang mendadak masuk ke dalam koloni tadi. Pertama, di sini kita tidak tahu apakah 800 orang tersebut merupakan orang Amerika semua atau campuran dari berbagai negara yang diajak bekerja sama oleh Kenjaku. Lalu pertanyaan kedua, apakah 800 orang tersebut hanya orang biasa, militer, atau juga merupakan seorang syaman dari masing-masing negara? Yuki Tsukumo pernah bilang kalau selain di Jepang, penyihir Jujutsu dan roh terkutuk itu hanya ada sedikit di luar negeri. Jadi kemungkinan besarnya 800 orang tersebut bukanlah seorang syaman. Namun tetap saja, jangan lupakan teknik transfiguration milik Mahito yang kini bisa digunakan oleh Kenjaku. Dengan teknik tersebut, Kenjaku bisa merubah orang biasa menjadi penyihir Jujutsu. Dan jika memang 800 orang tersebut adalah syaman, jujur saja menurut Mimin The Cooling Game bakal semakin pecah. Kekacauan jelas tak terhindarkan, dan menurut Mimin, orang-orang seperti Hakari, Yuta, atau Maki sudah tak memiliki waktu lagi untuk membedakan siapa yang baik atau siapa yang buruk. Dan The Cooling Game benar-benar akan menjadi tempat penuh darah bagi semua orang. Nah tapi balik lagi, dengan cerita Jujutsu Kaisen yang mulai main-main ke luar negeri, Mimin cukup penasaran dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah.
Karena merujuk pada perkataan Yuki Tsukumo, sepertinya negara Timur Tengah ini bukan negara sembarangan di dalam dunia perdukunan Jujutsu Kaisen. Jadi cukup menarik untuk melihat para shaman lain dari negara selain Jepang dan melihat sekuat apa mereka. Apakah ada salah satu dari mereka yang sekuat Gojo atau Yuta misalnya? Kita lihat saja di chapter yang akan datang. Lalu terakhir terkait dengan tujuan Kenjaku, sebenarnya pada chapter 136 Kenjaku sudah cukup jelas mengatakan tujuannya kalau hal yang ia inginkan adalah evolusi manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Dan untuk mencapai hal tersebut, Kenjaku berkata kalau dirinya harus menciptakan kekacauan yang bahkan tak bisa ia kendalikan. Melihat dari perkataan ini, sepertinya Kenjaku benar-benar 100% berniat melakukan hal tersebut. Dari orang cupu sekelas Remi hingga orang gila sekelas Kashimo, dari mulai roh terkutuk standar hingga sang raja kutukan, dari mulai masa kini hingga masa lalu, Kenjaku memasukkan mereka semua ke arena yang sama. Belum lagi sekarang muncul player dari belahan dunia lain, kekacauan jelas tak terhindarkan, dan itu artinya rencana si Kenjaku akan segera tercapai. Ya, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.